Hai, Assalamualaikum. Apa kabar kalian kawan-kawanku semua? Jumpa lagi sama aku Hari di channel aku ini. Oke, sepanjang tahun 2020 ini alhamdulillah aku banyak review yang namanya mesin kopi, grinder kopi. Memang sepertinya sedang tren di channel aku ini bahwasanya sepanjang 2020 ini aku mendapat kepercayaan dari brand-brand tersebut untuk mereview mesin kopi dan grindernya mereka. Jadi pastikan kalian subscribe channel aku ini karena kedepannya aku akan terus ada review mesin-mesin kopi. Aku kasih bocoran ya, nggak cuma mesin-mesin home ataupun mesin-mesin produksi yang dari Cina yang akan aku review, mesin-mesin Italia pun akan kebagian review. Pokoknya kalian cari mesin ataupun enggak, tonton aja semua video-video review aku ini. Siapa tahu itu menambah pengetahuan kalian di dalam mengenal mesin kopi. Jadi semakin banyak video review mesin kopi yang kalian lihat, semakin nanti kalian tahu mana yang mau kalian beli. Oke? Jadi pastikan kalian subscribe. Video kita malam ini masih membicarakan juga review sebuah mesin kopi. Mesin kopinya ini bernama Gustino GS688 yang didistribusikan oleh Jakarta Mesindo. Mesin kopinya ini mirip lah kira-kira dengan beberapa mesin kopi home yang pernah aku review, artinya bentuknya nggak terlalu besar. Terus rata-rata menggunakan Ulcapam juga. Terus juga kapasitas water tanknya juga sekitar 1,7 liter. Menggunakan thermoblock yang kira-kira dayanya 1450 watt. Mesin kopinya sih udah nangkring di situ, ya kan? Nanti kita akan lihat sama-sama bagaimana kita buat espresso, kita buat latte, ya kan? Seperti biasa, di akhir video ini akan aku sampaikan kesimpulan aku, keunggulan mesin ini apa, kelemahan mesin ini apa. Yuk kita tengok mesin kopinya dari dekat. Oke kawan-kawan, nah kita udah isi airnya ya kan. Kalian udah lihat tadi dari dekat spesifikasinya. Ini aku coba hidupin ya kan. Nah. Terus aku punya tips untuk kalian kawan-kawan. Apabila saat pertama kali kalian menghidupkan ini ya kan, coba letakkan aja milk jug di sini. Terus buka yang namanya steamnya. Itu akan keluar air. Ini air yang keluar, bukan steam. Ini air panas. Kenapa kita buat itu? Kita memastikan bahwasannya sirkulasi airnya berjalan, pompanya berjalan, ya kan? Jadi termobloknya memanaskan air yang memang melewati termoblok itu. Nah, ini mesin kopinya sudah ready, tapi seperti biasa, aku akan menunggu sampai yang namanya bodinya ini panas. Sambil nunggu, aku kasih lihat ya. Kalian dapat portafilter 58 mm dengan basket unpressurized. Ini yang double, ini yang single. Terus dapat juga yang namanya ini backflash disc. Cara kerjanya kalian pakai di sini. Masukin, terus backflash. Terus juga kalian dapat temper logam, dapat sikat group head, dan dapat buku petunjuk. Nah, saran aku, kalian baca-baca ini buku petunjuknya. Lengkap semuanya di sini, ditulis. Usahakan semua mesin kopi itu kalian baca yang namanya buku petunjuknya. Salah satu kelebihan Gustino ini menurut aku nih, ini bodinya full metal nih. Tempat penampung air, bagian sini, depan, sampai bagian cup tray-nya. Ini full metal nih. Keren pokoknya. Secara body dia mantep. Terus di sini dikasihnya semacam pegangan tangan untuk menjaga supaya gelas kalian juga nggak bergeser-geser ya kan. Ini gampang diangkat. Ini lumayan berat loh kawan-kawan. Oke, sepertinya mesin kopinya udah ready. Nah,
Seperti biasa, kita timbang dulu. Oke, 18,5. Nah, jadi kawan-kawan, nah, aku mau kasih lihat sama kalian kan. Ini kan tombol shot. Ini tombol shot yang sudah ada programmingnya. Programmingnya adalah 24-25 detik dia berhenti. Itu bawaan pabrik. Nah, yang ini adalah tombol manualnya. Jadi dia terpisah. Kalau aku secara pribadi, kalau nanti sudah ketemu gilingan yang tepat, sudah dapat ritme yang tepat, aku akan pakai tombol ini. Dan tombol auto ini bisa diprogram ulang, ya kan? Nah, untuk awal-awal aku lebih suka pakai yang tombol manual. Sedikit tips dari aku kan kawan. Ini kan drip tray-nya ini seringkali bergeser nanti. Nah, kalau aku ngakalinnya itu saran aku taruh di sini double tape. Jadi dia agak kokoh sedikit. Nah, kita mulai. Bismillah. Mantap. Pelan dia turunnya ya kan. Ini settingan aku suka yang agak slow dia turun espressonya. Kalau pakai tombol auto ini, mungkin sampai di sini dia akan berhenti. Nah, ini kita lihat dulu jatuhnya kayak mana, kremanya. Mantap ya kan? Inilah dia hasilnya kawan-kawan. Lumayan lah, ya kan? Nah, terus juga aku mau kasih lihat buat latenya. Cuma nanti kita nggak pakai porta ini, kita nggak pakai single shot, kita pakai double ristretto. Aku akan contohin pakai naked porta filter nih. Ulasan mengenai grindernya ini udah pernah aku review di video yang sebelum-sebelumnya. Nanti aku kasih tunjuk linknya ya kan. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini naked porta punya siapa bang? Ini naked porta mesin Group Head E61. Ini mesin yang aku pakai sehari-hari di rumah. Ini muat untuk di sini. Karena sama-sama 58 mm. Nah, ini kawan-kawan. Ini espressonya kali ini kita timbang. Ini udah dinolkan, timernya dinolkan, kita pakai tombol manual aja. Ini 18 gram, aku akan cari di sini 27. Artinya 1:1,5. Karena 18 dikali 1,5 menjadi 27. Bismillah. Nggak apa-apa, dipencet langsung. Pre-infusionnya cuma sekitar 2 detik. Waduh, cantik kali. Nanti aku kasih tunjuk lah kawan-kawan. Oke, terus 25.
25 detik menjadi 28. Oke. Ini hasilnya kayak gini. Cantik kan base espressonya? Nih, nggak pecah dia kan? Ini mantap dibikin latte nih. Yuk kita coba yuk. Pencet dulu tombol steamnya. Setelah nanti dia standby, dia akan berhenti berkedip. Oke, kelihatannya dia udah standby kawan-kawan. Buang dulu uapnya sedikit. Oke, paten. Posisikannya di atasnya kawan-kawan ya. Kalau kira-kira udah terjadi foamnya, diangkat sedikit gitu supaya tercipta pusaran airnya. Memang ini nggak bisa dalam-dalam kalian masukin steam tipnya di dalam susu, karena memang power steam mesin-mesin home gini itu terbatas. Kalau milk jugnya udah terlalu panas untuk dipegang, artinya dia sudah mencapai suhu yang ideal. Oke, kita coba buat latte-nya ya kan. Bismillah. Oke. Iya, tulip-tulipan ya kan. Nah, udah kalian tengok kan kawan-kawan, gimana tadi espressonya sama latte-nya. Sekarang saatnya kita minum. Bismillah. Jadi gitu ya kawan-kawan. Aku sekalian ngasih tunjuk sama kalian bahwasanya espresso yang dibuat dengan rasio 1:1,5 ataupun 1:2, espressonya ditimbang. Kalian yang suka minum kopi latte panas, coba kalian bikin espresso kalian tuh seperti itu. Atau kalau mau bikin es kopi susu pun bisa. Nah, semenjak aku mulai suka menimbang espresso, membuat jadi double ristretto kayak gitu, aku nggak pernah lagi pakai portafilter yang ada spoutnya, baik 1 ataupun 2. Selalu pakai naked portafilter. Karena kebetulan mesin Gustino GS688 ini memiliki portafilter 58 mm, makanya naked portafilter mesin aku yang 58 mm bisa masuk dan duduk dengan baik. Jadi kelebihan mesin ini menurut aku adalah karena dia memakai thermoblock yang 1450 watt, otomatis pemanasannya itu cepat. Terus kelebihan yang berikutnya adalah disediakannya tombol otomatis dan tombol manual. Itu menurut aku sangat membantu. Jadi buat yang pengen ngulik-ngulik espresso mungkin suka tombol manual. Mungkin buat kalian yang mau cari konsistensi bisa pakai tombol otomatis. Udah dapat green size kalian yang tepat, pencet tombol otomatisnya di angka 24 detik kira-kira dia akan berhenti. Itulah konsistensi mesin ini setiap saat dengan gilingan yang sama. Untuk itu kalian harus dukung dengan grinder espresso yang bagus. Nah, mesin ini sendiri dijual oleh Jakarta Mesindo dengan harga sekitar 3.500.000. Buat kalian yang pengen beli, nanti link pembeliannya aku akan taruh di kolom deskripsi. Terus kelebihan berikutnya adalah dengan bodinya yang full stainless itu,
membuat dia panasnya itu bagus. Artinya kemampuan dia menahan panas itu bagus. Terus untuk kemampuan steamnya menurut aku mirip-mirip dengan mesin-mesin home yang udah pernah aku review sebelumnya. Selebihnya nggak banyak yang bisa kita ceritakan karena fitur-fiturnya pada umumnya mirip-mirip dengan mesin-mesin sekelasnya dia. Nah kalau berbicara tentang kekurangannya, menurut aku yang pertama, drip tray-nya itu suka bergeser-geser. Kurang menggigit dia, kurang grip. Makanya aku bilang taruh yang namanya double tape di sampingnya itu, atau di bagian mana yang kalian rasa bisa bikin dia jadi agak kesat, nah kalian bikinlah di situ. Terus juga dengan range harga di atas 3 jutaan, dia nggak punya layar untuk nunjukin shot timernya ataupun yang namanya pressure gauge-nya. Tapi dia ini memberikan body full stainless, sementara kompetitornya itu memberikan body sebagian besar dari plastik. Kira-kira menurut aku itulah kelebihan dan kekurangan mesin ini. Apakah mesin ini termasuk mesin yang kalian cari? Apakah mesin ini sudah bisa memenuhi ekspektasi kalian dengan budget yang kalian miliki? Ya, kalianlah yang memutuskannya itu sendiri. Oke? Jadi apabila nanti ada yang kurang lengkap dari review aku akan letakin semua keterangannya di kolom deskripsi. Kira-kira begitulah yang bisa aku review dari mesin Gustino GS688 ini. Seperti biasa kawan-kawan, nggak bosan-bosannya aku bilang sama kalian. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video yang berikutnya.